Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reija Maulidia Senjaya dari Prodi Teknik Matematika kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan kode program tentang pengolahan pada satu gambar atau citra dengan memilih gambar menggunakan ROY serta melakukan image equation, enhancement, dan juga image filtering. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan 3 library. Di sini ada import CP2, SCP2, yang kedua ada import numpy, STMNP, dan yang ketiga ada import matplotlib, pyplot, SPLT. Nah, CP2 ini digunakan untuk penulisan gambar dan library numpy untuk operasi numerik atau array, dan yang ketiga ada matplotlib, pyplot atau PLT itu untuk memvisualisasikan gambar. Nah, langsung saja di sini pada versi ini terdapat variable image untuk menyimpan atau membaca gambar. Di sini gambarnya hewan.jpg. Nah, di sini juga terdapat variable image ROY, di mana di sini tuh untuk memilih area ROY. Nah, dengan CP select ROY, pilih area ROY yang diambil dari gambar ini yang telah dibaca pada IMG. Nah, pada baris ini digunakan untuk memotong area gambar sesuai yang telah dipilih. Nah, pada baris ini itu cut yang dalamnya terdapat image atau gambar IMG. Nah, di sini pada baris ini terdapat int image ROY 1, di mana ini untuk mengambil Y, di mana pada image ROY 1 ini merupakan titik awal dari baris ROY. Nah, di sini dari mengambil Y ini kita dapatkan dengan cara mengambil nilai Y yang diambil dari ROY ditambah dengan height dari image ROY. Nah, di sini image ROY 1 merupakan nilai X atau mengambil nilai X yang merupakan titik awal dari kolom dari ROY. Nah, selanjutnya di sini terdapat int image ROY 0 ditambah img underscore ROY 2, di mana mengambil nilai X ditambah dengan weight dari image ROY. Nah, ini merupakan nilai akhir dari mengambil nilai X. Nah, jadi baris ini tuh akan memotong garis yang telah kita pilih pada ini select ROY atau pilih area ROY. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan resize untuk memperbesar gambar, di mana diambil dari gambar cut yang di sini gambar yang telah kita pilih. Lalu di sini di size-nya saya menggunakan non dan digantikan dengan fx fy 2. Nah, di sini tuh fx merupakan untuk horizontal dan fy untuk vertikal, di mana gambarnya akan 2 kali lipat lebih besar dari gambar yang telah kita pilih. Nah, di sini juga menggunakan interpolation cp.interlanges 4. Nah, di mana itu interpolasi ini tuh untuk memperbesar gambar, karena interlanges ini tuh merupakan upsampling. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan ketajaman gambar dan mengurangi blur. Nah, jadi nanti gambarnya akan lebih besar dari gambar ROY yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya pada pengolahan ini saya menggunakan mengubah warna dari BGR ke RGB dengan variable image 1, di mana cp.cpt color yang diambil dari image cut. Nah, untuk mengubah warna dari BGR ke RGB. Nah, lanjut di sini saya mengatur kontras dan brightness, di mana untuk mengatur kontras dan kecerahan. Nah, di sini alpha di sini untuk menampung nilai kontras dan beta di sini untuk menampung nilai brightness. Nah, di mana saya mengatur kecerahan gambar
dan kontras. Nah, di sini ada image underscore BG di mana CP kontras scale ABS di mana gambarnya kita ambil dari image 1, yaitu image yang diubah dari BGR ke RGB. Lalu kita memasukkan alpha dan beta di mana terdapat yang menampung variabel yang menampung nilai kontras dan brightness. Nah, pada gambar ini saya mengatur kontras 0,2 dan kecerahannya 1,1. Jadi akan mengatur kontras dan kecerahan pada gambar image 1 yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya saya menggunakan median blur yang di dalamnya terdapat median sama dengan CP median blur. Nah, lalu gambarnya saya mengambil dari image BC, jadi dan ke size-nya 3. Nah, di mana saya menggunakan median blur ini untuk mengurangi noise. Di mana jadi nanti ketika saya sudah mengatur kontras dan brightness-nya, lalu saya akan menggunakan median blur agar noise yang ada di gambarnya berkurang. Nah, selanjutnya di sini terdapat kernel shivering dan juga filter shivering. Di sini terdapat variabel shift kernel yang di dalamnya terdapat matriks 3x3, di mana kernel ini itu untuk penajaman atau memperjelas tepi objek dalam gambar. Nah, di sini juga terdapat filter shivering, di mana variabelnya terdapat shape underscore img sama dengan CP filter 2 dimensi, di mana untuk melakukan operasi konvolasi yang diambil dari gambar median, depth-nya -1 atau kedalamannya, dan di sini juga terdapat kernelnya, yaitu diambil dari shape kernel yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Nah, jadi nanti karena kan di sini kita sudah menggunakan median blur untuk mengurangi noise. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan filter shivering, di mana nanti gambar yang sudah di median blurkan atau dikurangkan noise-nya akan menggunakan filter shivering untuk memperjelas tepi objek di dalam gambar dan melakukan penajaman dari hasil median pada gambar sebelumnya. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan mengubah gambar dari RGB ke grayscale dan melakukan equalization. Nah, di sini terdapat variabel img underscore gray yang di dalamnya terdapat cp.cpt color, yaitu untuk mengubah gambar dari RGB ke grayscale. Nah, gambarnya diambil dari shape image dari gambar sebelumnya. Dari sini ada CP color RGB to gray, yaitu mengubah gambar dari RGB ke grayscale atau skala abu-abu. Dan di sini ada equalized, dan di sini juga CP equalized hits yang diambil dari gambar dari image gray dari variabel sebelumnya. Nah, equalized ini itu untuk meningkatkan kualitas gambar atau kontras menjadi lebih baik atau memperlihatkan ketajaman pada objek gambar. Nah, jadi di sini tuh equalized ini tuh akan meningkatkan kontras gambar dari hasil shape image sebelumnya. Jadi nanti ketika sudah melakukan median blur untuk mengurangi noise dan melakukan filter shivering, yaitu untuk meningkatkan atau memperjelas tepi objek, nah selanjutnya akan melakukan equalized, yaitu untuk meningkatkan kontras gambar. Nah, pada bagian ini saya akan menggunakan rotasi pada gambar. Di sini terdapat variabel tinggi dan juga lebar. Nah, di sini juga terdapat equalized shape 2, di mana untuk pengambilan dua elemen dari shape yang memberikan tinggi dan juga lebar. Nah, di sini juga terdapat variabel tengah. Nah, pada bagian ini itu merupakan titik pusat gambar yang digunakan sebagai titik acuan untuk rotasi. Nah, dihitung dengan lebar dibagi 2 dan juga tinggi dibagi 2. Jadi, variabel tengah ini tuh menampung untuk menghitung lebar dibagi 2 dan tinggi dibagi 2. Nah, di sini juga terdapat variabel math underscore rotasi, di mana CP
get rotation matrix 2D, di mana untuk mendapatkan matriks transformasi yang akan digunakan untuk memutar gambar. Nah, di sini menggunakan titik pusatnya tengah yang tadi variabel tadi, dan di sini merupakan sudut. Kita akan memutar sudutnya berapa derajat. Di sini saya menggunakan minus 180 derajat agar rotasinya searah dengan jarum jam. Ini terdapat satu merupakan skalanya skala tetap. Nah, di sini juga terdapat variabel image img underscore diputar sama dengan cp warp affine, di mana cp warp affine ini itu untuk menerapkan transformasi pada gambar. Nah, diambil dari gambar equalized pada gambar sebelumnya, dan diambil dari matriks transformasi yaitu mat rotasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan diambil dari ukuran gambar tujuannya itu dari lebar dan juga tinggi. Nah, jadi rotasi ini tuh digunakan untuk memutar gambar. Dari gambarnya kita ambil dari gambar sebelumnya yaitu equalized. Nah, jadi nanti hasil gambar equalized itu akan dirotasikan minus 180 derajat atau searah dengan jarum jam, jadi berputarnya akan ke sebelah kanan. Nah, lanjut, di sini ada image underscore cermin. Di sini saya menggunakan flip atau cermin. Nah, diambil dari gambar hasil rotasi atau IMG underscore diputar. Nah, di sini juga terdapat angka 1 yaitu untuk mencerminkannya secara horizontal. Nah, jadi nanti hasil dari rotasinya akan dicerminkan, yang awalnya mulanya seperti ini akan dicermin atau dipelipkan horizontal. Nah, pada baris ini saya akan menggabungkan dua gambar, di mana pada variabel ini gabung sama dengan CP add weighted, yaitu untuk menggabungkan gambar. Di sini saya menggabungkan gambar equalized dan juga image cermin atau gambar yang sudah dipelipkan horizontal pada gambar sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat bobot 0,5 untuk gambar equalized dan juga ada bobot 0,4 untuk gambar image underscore cermin atau gambar yang sudah diflip. Dan di sini juga ada nilai gamma. Nah, jadi pada bagian ini tuh akan menggabungkan dua gambar, yaitu gambar equalized, hasil equalized pada gambar sebelumnya, dan digabungkan dengan IMG underscore cermin atau gambar yang sudah diflip secara horizontal. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan menggunakan library matplotlib splt. Nah, di sini terdapat plt subplot, yaitu untuk membuat grid, yaitu dimana kita akan membuat gridnya 3x3, yaitu barisnya 3, kolomnya 3, dan di sini terdapat satu yaitu indeks, yaitu kita akan menyimpan gambarnya di sebelah mana. Dan di sini juga terdapat PLT show, yaitu untuk menampilkan gambar. Di sini juga ada PLT title untuk membuat judul, dan di sini juga terdapat PLT axis of, yaitu untuk menghilangkan sumbu koordinat. Nah, pada PLT show ini untuk menampilkan gambar akan mengambil dari variabel gambar, yaitu gambar yang telah kita baca. Nah, disitu juga menggunakan color map gray dengan rentang nilai 0 hingga 255. Nah, pada bagian ini, pada indeks yang pertama, akan menyimpan gambar dengan judul original yang diambil dari variabel image. Ini dalamnya telah membaca gambar yang telah kita pilih. Nah, pada indeks yang kedua, akan menyimpan gambar dengan judul resize yang diambil dari variabel resize, yaitu gambar hasil resize. Nah, dan indeks yang ketiga akan ada gambar dengan judul contrast dan brightness yang diambil dari image BC, yaitu hasil gambar dari pengaturan contrast dan juga brightness. Nah, pada indeks yang keempat akan menyimpan gambar dengan judul median blur yang diambil dari variabel median, yaitu hasil variabel yang menampung hasil gambar median blur. Nah, pada indeks yang kelima akan muncul gambar dengan judul sharpening yang diambil dari variabel shape underscore image yang di dalamnya terdapat gambar hasil image dengan kernel 3x3.
Nah, pada indeks yang ke-6 akan muncul gambar equalized yang diambil dari variabel equalize, yaitu gambar equalize yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini ada indeks yang ke-7 akan menyimpan gambar dengan judul rotasi yang diambil dari img_diputar, yaitu penerapan gambar rotasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada indeks yang ke-8 ini akan menyimpan gambar flip dan diambil dari variabel image_cermin, yaitu hasil gambar flip yang sudah kita flip secara horizontal pada penjelasan sebelumnya. Dan yang terakhir terdapat gambar dengan judul equalize plus rotasi flip, yaitu gabungan untuk menggabungkan dua gambar equalize dan juga rotasi flip yang diambil dari variabel gabung pada kode yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat PLT layout, yaitu untuk menyesuaikan tata letak layoutnya pada subplot. Nah, di sini juga terdapat PLT subplot adjust, di mana itu untuk menyesuaikan jarak antar subplot. Nah, di sini terdapat white space, yaitu untuk horizontalnya dengan nilai 0,4 dan height space-nya itu vertikal 0,4. Dan di sini juga ada PLT show, digunakan untuk menampilkan semua gambar yang sudah kita panggil sebelumnya. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan pilih area ROY, jadi kita akan menyelect gambar yang ingin kita pilih menggunakan ROY. Nah, ini merupakan hasil kode programnya. Nah, ini merupakan gambar original atau gambar aslinya, dan ini merupakan gambar yang telah kita select seperti ini. Dan saya menggunakan resize di sini untuk memperbesar gambar menggunakan interline joist, yaitu untuk memperbesar gambar tanpa mengurangi kualitas gambarnya. Ini. Dan di sini juga saya menggunakan kontras dan brightness, yaitu untuk menambahkan kontras dan juga kecerahan. Nah, dapat terlihat perbedaannya di sini dan di sini. Kecerahannya lebih cerah ini karena kita menggunakan kontras dan juga brightness, yaitu kontras dan juga kecerahan. Dan setelah menggunakan kontras dan brightness, saya menggunakan median blur, yaitu untuk menghilangkan noise. Nah, dapat terlihat ya perbedaannya, di sini banyak noise-nya, tapi setelah menggunakan median blur, terdapat perbedaannya. Jadi noise-nya menghilang, tapi agak sedikit blur. Nah, setelah menggunakan median blur, saya menggunakan sharpening, yaitu untuk memperjelas tepi objek suatu gambar, yaitu untuk mempertajamnya. Dapat terlihat perbedaannya. Di sini sedikit buram, tapi sudah sini jadi terlihat jelas gitu tepi objek pada gambarnya. Di sini buram, di sini tidak. Cuman noise-nya agak sedikit terlihat ya, tapi tidak terlalu banyak seperti di awal. Nah, setelah sharpening, saya menggunakan equalize, yaitu untuk meningkatkan kontras gambar. Nah, dapat terlihat ya perbedaannya, sharpening, dan setelah di equalize, yaitu terlihat jelas kontrasnya. Jadi sangat terlihat gitu objek-objeknya, mulai dari pohonnya, hewan-hewannya, terlihat sangat jelas. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan rotasi. Nah, sebelumnya saya menggunakan rotasi dengan sudut minus 180 derajat, yaitu untuk merotasikan gambar searah jarum jam, jadi akan berputar ke sebelah kanan karena negatif nilainya. Dan di sini juga saya menggunakan flip, yaitu cermin dengan nilai 1, yaitu untuk mencermin secara horizontal. Jadi terlihat ya sesudah dicermin atau di flip, yang awalnya pohonnya sebelah kanan jadi sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini saya menggabungkan dua gambar equalize dan juga rotasi flip, hasilnya seperti ini. Nah, ini mengapa saya menggunakan rotasi. Jadi saya ingin membuat gambar
menjadi menggabungkan gambar itu atas bawah, tapi terlihat seperti bayangan gitu. Jadi seperti objek, jadi gambar radio seperti objek yang ada bayangan itu terlihat di air. Jadi seperti itu, saya menggabungkan dua gambarnya seperti ini. Ini hasil penggabungan dari equality dan juga rotasi flip. Jadi ini rotasi flip ini seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.